Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah seorang ulama, alim, faqih yang disuruh Nabi SAW kita belajar Al-Quran dari beliau. Dan di dalam Al-Quran beliau termasuk orang yang disuruh oleh Allah kita untuk mengikuti beliau, karena termasuk muhajirin yang diperintahkan Allah kita untuk mengikuti derap langkah muhajirin. Ditemukan kaum yang berzikir dengan cara yang aneh, tidak pernah diajarkan Nabi SAW, dipimpin bersama-sama. Lalu beliau mengatakan, wahai kaum, apakah kalian merasa di atas petunjuk yang lebih daripada petunjuk Rasul kalian? Atau kalian adalah orang yang sedang membuka pintu kesesatan? Cocokkan amal kita dengan amal Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Toh kita telah meyakini agama sempurna. Kalau sempurna berarti tidak perlu ditambah. Yang pertama mustahil. Mustahil tidak dapat petunjuk lebih daripada petunjuk Nabi. Mungkinkah itu? Mustahil, nggak mungkin. Jadi Anda wahai saudaraku, saudariku muslimin dan muslimat yang mengamalkan amalan, sudah datang kepada Anda keterangan amal tersebut tak sesuai dengan amalnya Rasul. Tak sesuai. Rasul tidak memerintahkan, Rasul tidak melakukan, Rasul tidak mengajarkan, Rasul SAW tidak pernah mengamalkan sampai kepada Anda bahwa amalan Anda tak sesuai dengan yang diamalkan Rasul. Harusnya berhenti. Menambah yang sempurna, itu berarti meyakininya dia tidak sempurna. Sehingga perlu ditambah. Seorang ulama besar di zaman tabi'in, sebelum Imam Malik bahkan, bernama Sa'id Ibnul Musayyab, ulama di kota Madinah juga. Suatu hari melihat seseorang lelaki sholat 2 rakaat setelah azan subuh. Setelah azan berkumandang, dia sholat 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat, dia berdiri lagi, sholat lagi 2 rakaat. Setelah selesai 2 rakaat, dia berdiri lagi, sholat lagi 2 rakaat. Ilmunya tidak begitu. Ilmunya kalau setelah selesai azan, Anda di masjid, Anda dari tadi sudah di masjid, azan berkumandang, hanya ada 2 rakaat, nggak ada rakaat yang lain. Tapi terlihat orang ini 2 rakaat, tambah lagi 2 rakaat, tambah lagi 2 rakaat. Tak ada sunnahnya. Tak, Rasul tidak memerintahkan itu. Rasul tidak mengajarkannya. Lalu diampiri oleh Imam kota Madinah, Sa'id bin Musayyib, wahai fulan, ketahuilah bahwa Rasul Anda mengajarkan bahwa sholat qobliyah subuh itu hanya 2 rakaat. Sementara Anda tadi melakukan tambahan, tambah lagi, tambah lagi. Orang ini bertanya seperti ini, pertanyaan yang menarik. Kata orang ini kepada Sa'id bin Musayyib, ayu'adzibuni Allahu bis-shalah? Apakah Allah akan mengadab saya gara-gara saya sholat? Pertanyaan cerdas. Namun dia bertemu dengan ulama, bukan orang cerdas biasa. Cerdas lawan cerdas bisa kalah, tapi cerdas lawan agama, agama gak bakalan kalah. Karena agama datang dari Allah, agama ini kokoh. Dia lupa, dia berhadapan dengan seorang yang ahli ilmu yang cerdas juga. Sehingga Said Musayyib menjawab, la yu'adzibuka bis-shalah. Allah tidak akan mengadabmu gara-gara engkau salat. Wa innama yu'adzibuka bimukhalafatika sunnah. Namun Allah akan adab engkau karena engkau menyelisih sunnah nabimu. Maka tidak ada yang namanya, yang penting niatnya benar. Luar biasa. Lihat beliau. Intinya adalah kita ingin berpanjang-panjang, karena kalau kita bicara ibu kita, kita sedih. Kita bicara ayah kita, kita akan sedih. Apalagi ayah kita sudah meninggal dunia, ibu kita sudah sangat tua. Intinya adalah sangat pantas di mana seorang anak benar-benar berbakti kepada orang tuanya, benar-benar memperhatikan orang tuanya. Karena apa yang telah dicurahkan yang luar biasa oleh orang tua kepada kita. Dan ketika ibu memberikan perhatian yang jauh berlipat ganda daripada perhatian ayah, wajar kalau perhatian kita kepada ibu juga kita lipat gandakan. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala ketika menyuruh kita berakhlak mulia, Allah suruh kita berakhlak mulia kepada ibu kita lebih hebat daripada akhlak kita kepada orang tua kita, ayah kita. Karena ibu lebih sensitif, sehingga lebih pantas untuk diperlakukan dengan akhlak yang lebih halus. Tutur katanya harus lebih halus kepada ibu dibanding kepada ayah. Bukan berarti kepada ayah kasar, tidak.
Coba lihat, Allah Tabaraka wa Ta'ala menyuruh kita berbakti kepada orang tua kita. Coba perhatikan baik-baik, pantas tidak kita berbuat baik dan berbakti kepada orang tua kita? Sangat pantas. Kenapa? Karena lihat apa yang dilakukan oleh orang tua kita kepada kita. Maka sangat pantas kebaikan yang ia berikan kepada kita dibalas juga dengan kebaikan. Dan ini adalah kepantasan yang luar biasa juga pantasnya. Lihat bagaimana ia berkorban, mereka berkorban untuk kita dari kecil. Tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Tidak bisa kita sebutkan apa yang telah orang tua kita lakukan kepada kita. Sehingga hal yang sangat pantas di saat mereka tua, kita pun berbakti kepada mereka. Karena memang kasih sayang yang dari ibu jauh lebih besar. Yang kita dapatkan ketika kita kecil, ketika kita bayi, ketika ayah banyak di luar. Ibu yang bersama kita. Yang sering terganggu makan, yang terganggu tidurnya, yang terganggu aktivitasnya, yang terganggu keinginannya ibu. Sehingga dalam sebuah wawancara sosial ada orang yang membuka lahan pekerjaan atau membuka lowongan pekerjaan. Lalu ditanyakan apa yang harus saya kerjakan. Dikatakan Anda harus begini. Disebutkan pekerjaan-pekerjaan seorang ibu. Lalu kemudian dia bertanya, terlalu berat apa yang harus saya kerjakan? Dia tidak tahu. Lalu berapa saya digaji? Perusahaan mengatakan Anda tidak digaji apapun. Siapa orang gila yang mau melakukan ini? Kata perusahaan itu, pemimpin perusahaan, banyak orang yang telah melakukannya. Saya tidak tahu siapa orangnya. Perusahaan mengatakan ibumu telah melakukan itu kepadamu. Sehingga ketika Abu Hurairah bertanya kepada Nabi SAW dalam hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim, man ahaqqun nasi bi husni sahabati? Siapa orang yang paling layak untuk saya perlakukan dengan perlakuan terbaik? Nabi mengatakan, ibumu. Summa man, siapa ya Rasulullah setelah itu? Ummuk, ibumu. Summa man, siapa ya Rasulullah? Ummuk, ibumu. 3 kali ibumu, ibumu, ibumu. Kemudian pertanyaan keempat, summa man, siapa setelah itu ya Rasulullah? Abuk, ayahmu. Dan ini hal yang luar biasa, pas. Hal jazaul ihsani ilal ihsan. Bukankah orang yang telah berbuat hal yang luar biasa baik kepada kita juga harus kita perlakukan dengan hal yang baik? Maka terlihat orang yang durhaka kepada ayah ibunya sangat tidak pantas. Sangat tidak pantas. Orang yang membuat ayah dan ibunya terlantar sangat tidak pantas. Saudara-saudara kita bertemu dengan orang tua yang dimasukkan oleh anaknya ke panti jompo. Anaknya yang memasukkannya ke panti jompo. Dan orang tua itu menangis di sana. Menangis bukan karena dia merasakan pedihnya hidup di panti jompo. Mereka orang-orang yang telah ditatar oleh penderitaan kehidupan. Tapi yang tidak bisa mereka terima adalah anaknya yang mengantarkannya ke sana. Itu yang membuat air mata mereka mengalir dan tidak bisa berhenti. Kenapa? Kebaikan yang selama ini ia berikan kepada anaknya yang dibalas dengan cara yang seperti ini oleh anaknya. Ini yang membuat mereka sulit menerima keadaan dan sulit untuk menghentikan air mata mereka karena perlakuan yang tidak adil yang dilakukan anak kepada orang tuanya. Maka kalau marah, hilangkan dulu marahnya. Sebagaimana manusia, mungkin saja kita emosi, sahabat aja ada yang emosi sampai menempeleng budaknya. Saya marah sebagaimana marahnya manusia ya Rasulullah. Saya manusia, kata sahabat Nabi SAW mengadu kepada Rasulullah SAW, sehingga saya marah dan saya tempeleng budak wanita saya itu. Sahabat saja tersulut emosinya. Ketika Anda emosi, jangan ambil keputusan. Suatu hari Rasul pergi ke rumahnya Ali bin Abi Thalib, mencari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Sampai di rumah, Ali bin Abi Thalib enggak ada. Yang ada adalah anak beliau, putri beliau, kesayangan beliau Fatimah radhiyallahu anha wa ardhah. Bertanya, mana Ali? Keluar dari rumahnya Rasulullah. Kenapa? Tadi dia membuat saya marah, lalu saya marah kepadanya sehingga dia keluar. Keluar ketika seorang Ali bin Abi Thalib dimarahi oleh istrinya. Sahabat loh. Anda ingin tidak pernah dimarahi istri, siapa Anda? Ini istri para sahabat, putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat wahai muslim, ingat wahai muslimah, ketika Anda sedang emosi, Anda sedang berada di sebuah jiwa yang labil. Dan jangan sekali-kali mengambil keputusan pada saat Anda sedang labil.
Jangan sekali-kali ambil keputusan. Karena keputusan yang Anda ambil ketika labil, biasanya Anda menyesal. Mayoritasnya Anda akan menyesal. Manusia. Abu Bakar pernah lewat di depan rumah Rasulullah SAW, terdengar Aisyah mengangkat suara. Akhirnya Abu Bakar ketok pintu. Ketika Aisyah tahu itu ayahnya, langsung terdiam, takut. Itu sifat wanita, lebih takut ayahnya dibanding suaminya. Tapi lemah lembut, bersabar, hanya akan mengantarkan manusia kepada kondisi yang nyaman. Ada kalanya Anda harus diam sebagai seorang suami. Ada kalanya Anda tidak harus menjawab apapun dari apa yang dikatakan istri Anda. Kadang-kadang istri kita lagi marah, tak mesti marah harus dibalas dengan marah. Marah ibarat dibalas dengan marah yang namanya perkelahian. Namanya perkelahian, pertengkaran, akhirnya terucap kata-kata yang tidak pantas diucapkan, dan itu melukai perasaan. Ketika Anda marah, redakan marah itu dulu. Hilangkan dulu marah itu. Sehingga Anda ketika mengambil keputusan tidak lagi sedang dalam keadaan marah. Sehingga ketika tidak marah Anda stabil lagi. Setelah stabil Anda bisa berpikir dengan jernih. Ada apa ini? Istri membuat kita marah. Jangan keluarkan marah itu. Keluar dulu. Cari udara segar di masjid. Baca Al-Quran. Dengarkan ceramah Ustadz. Ya. Buka alat yang sudah Allah mudahkan, cari ceramah-ceramah berhubungan dengan pahala sabar, pahala berhadapan dengan istri yang sering ngeyel, dan semacamnya. Bagaimana menjadi suami yang baik, dan dengar untuk apa? Sebenarnya intinya adalah menenangkan jiwa agar hilang dulu labil itu. Ketika seorang labil, posisi marah, emosi, posisi sedih, posisi gembira berlebihan, posisi khawatir, takut berlebihan, itu posisi-posisi di mana manusia labil. Jangan ambil keputusan saat labil itu. Anda akan menyesal dengan keputusan itu. Maka kalau memang harus mengambil keputusan, ambil keputusan di saat tidak emosi. Lepaskan dulu sifat labil kita sampai kita ke titik di mana marahnya hilang, atau sedih karena ada kata-kata yang menyakitkan itu hilang. Jangan bicara dulu, jangan ambil keputusan dulu, jangan ikuti itu dulu. Sebentar, selesaikan, tenangkan dulu. Ketika ketika jiwa kita sedang bereaksi, beriak, tenangkan dulu riak itu, tenangkan dulu emosi itu. Setelah tenang, setelah nyaman, setelah bisa berpikir dengan jernih, baru berpikir ini, lalu baru hadapi problematika. Ada apa masalah tadi? Kenapa begitu? Apa yang saya lakukan? Apa yang salah? Apa yang keliru? Apa yang harus kita lakukan? Baru kemudian berbicara, sehingga berbicara dengan sifat yang sempurna. Lelaki yang memiliki jiwa yang sempurna, orang yang akan berpikir dengan pikiran jernih, layak untuk berhadapan dengan masalah. Mirip ketika orang sakit. Ketika Anda sakit, perintah para ulama adalah ingat masa-masa sehat. Sehingga Anda bersyukur dengan masa sehat Anda, sabar dengan adanya sakit yang sekarang ini. Siapapun pasangan kita, pasti ada kelebihan-kelebihannya. Pasti ada kekurangannya. Ketika yang sedang terjadi adalah kekurangan, ingat kelebihan-kelebihannya. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan rumah tangga kita rumah tangga yang diinginkan Allah, rumah tangga yang diinginkan Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menuju ke arah itu. Wallahu ta'ala alam. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kekurangan pasangan kita itu sudah wajib terjadi. Bersabar. Kelebihan pasangan kita itu pun ada karena dia manusia, syukuri. Dan ketika yang terjadi adalah kekurangannya, perintah Nabi, ingat kelebihannya. Ingat kelebihannya. Di dalam hadis yang sahih Nabi SAW mengatakan, la yafraku mu'minun mu'mina. Tak mungkin seorang lelaki mukmin itu membenci totaliti wanita mukminah, tidak mungkin. Fa in kariha minha khuluqan radiha minha ukhra. Kalau ada yang dia tidak sukai dari sifatnya, pasti ada yang dia sukai dari sifatnya.
Kalau ada sifat yang tidak dia sukai, pasti ada yang dia sukai. Maknanya apa? Kalau terjadi yang sedang tidak disukai, ingat yang disukai. Sekali lagi, mustahil punya rumah tangga di zaman kita sekarang ini. Rumah tangga tanpa masalah. Inti dari rumah tangga yang baik adalah suami yang selalu menghambakan diri kepada Allah di rumahnya, istri yang selalu menghambakan diri kepada Allah di rumahnya, rumah diisi dengan ketaatan, dijauhkan dari maksiat. Karena Allah berjanji wanita laki-laki yang beriman beramal saleh, Allah akan berikan kepadanya hidup yang nyaman, hidup yang tentram, hidup yang bahagia. Itu yang paling utama terjadi di rumah tangga. Kalau rumah tangga diisi dengan ketaatan, ketaatan suami, ketaatan istri, saling mendukung, rumah tangga itu akan nyaman, tentram dan bahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala yang tidak pernah bosan mencurahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita. Kalau kita mau melihat dan terus melihat, pasti dalam keadaan yang sekarang pun kita pasti mampu melihat masih banyak rahmat dan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau adalah manusia paling sabar di permukaan bumi. Dan beliau orang yang paling banyak mendapatkan musibah di permukaan bumi. Sehingga Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan beliau adalah orang yang paling Allah cintai. Bapak Ibu tahu Abu Bakar? Tahu Abu Bakar? Abu Bakar yang mana? Abu Bakar sahabat Nabi kita tercinta Muhammad SAW. Tahu namanya siapa? Abu Bakar As-Siddiq bukan nama, itu gelar. Namanya siapa? Namanya Abdullah. Abu Bakar itu namanya Abdullah. Abdullah ibnu Abi Quhafah. Digelar dengan Abu Bakar As-Siddiq. Beliau adalah umat Nabi terbaik. Semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul kita tercinta yang terbaik itu adalah Abu Bakar. Dan itu diketahui oleh seluruh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Bakar sambil menunjuk ke lisannya, menunjuk ke lidah beliau, kata Abu Bakar, hadza awradanil mawarid. Lisanku ini telah membawaku kepada kesalahan-kesalahan. Itu Abu Bakar. Intinya tidak ada orang yang tidak berdosa. Rasul saja yang tidak berdosa beristighfar, apalagi kita yang sudah pasti apa? Berdosa. Dan salah satu cara Allah membersihkan dosa-dosa kita adalah dengan kita diuji. Salah satu. Banyak cara banyak jalan yang Allah jadikan untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Salah satu di antaranya adalah ditimpakan musibah. Yang sabar, Allah berikan ampunan dosa. Ayat yang kita bacakan tadi. Karena yang memberikan kabar gembira itu siapa? Allah, pencipta langit dan bumi, pemilik surga. Ia akan masukkan surga orang-orang yang Ia kehendaki, dan mudah-mudahan kita salah satu di antaranya. Amin ya rabbal alamin. Allah mengatakan wa basyiris sabirin.
Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Kalau kita mau dapat kabar gembira dari Allah, sabar. Sabar atas sesuatu yang telah Allah takdirkan. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Kami pasti akan uji mereka. Kami pasti akan uji mereka. Di dunia ini negeri ujian. Yang tidak negeri ujian itu adalah surga. Semoga kita berkumpul di sana. Amin ya rabbal alamin. Wala nabluwannakum. Sungguh kami benar-benar akan uji kalian. Bagi kita yang belajar ilmu bahasa Arab, ilmu nahwu dan ilmu sarf, mungkin bapak-bapak di sini ya, apalagi yang tua-tua, masya Allah, mungkin dulunya juga pernah belajar ilmu nahwu, ilmu sarf. Karena di masa generasi-generasi dahulu, generasi orang-orang tua kampung ini, ketika mereka masih muda, itu pelajaran agama itu pakai bahasa Arab. Nggak sama dengan sekarang. Pelajaran agama pakai bahasa Indonesia. Dulu masa orang tua kita masih muda, itu buku agama itu pakai bahasa Arab, diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Buku tetap bahasa Arab, karena dari dulu kala para dai mengajak manusia ke jalan Allah pakai bahasa Arab. Karena kalau sudah mengerti bahasa Arab, mudah mengerti Al-Quran, mudah mengambil pelajaran dari Al-Quran, mudah mengambil pelajaran dari hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, gampang tadabbur Al-Quran, gampang nangis ketika sholat, karena faham apa yang Allah ucapkan, faham apa yang Allah katakan. Sekarang kenapa jarang kita melihat orang-orang ketika sholat nangis? Dia nggak tahu apa artinya. Dan orang-orang yang diuji oleh Allah, dan itu semua manusia, terbagi dua. Ada yang Allah berikan kepada mereka kabar gembira, ada yang tidak. Makanya di akhir ayat Allah katakan wa basyiris sabirin. Berikan kabar gembira kepada manusia-manusia yang saya uji, yang kami uji hidup di permukaan bumi, dan dia sabar. Di dalam ayat ini wala nabluwannakum, ada dua huruf taukid. Allah katakan itu pasti akan terjadi. Jadi tak ada orang hidup tanpa diuji oleh Allah. Yang sekarang ini sedang giliran kita. Semua orang diuji oleh Allah. Tak ada yang tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kata kami uji, dan kedua setelah kata kami uji. Yang pertama lam, wala, la, artinya benar-benar. Nablu wa, kami uji, tambah yang nun yang kedua setelah waw, la nabluwanna. Nun yang bertasydid setelah waw itu juga huruf taukid, penguat kata-kata. Kum artinya adalah kalian, dan benar-benar kami akan uji, sebenar-benar uji kalian. Innallaha ta'ala idza habba qauman ibtalahum. Allah kalau sudah cinta kepada seseorang, kepada sekelompok orang, Allah uji dia. Dan ujian yang diterima oleh para nabi dan para rasul belum apa-apanya dengan ujian yang Allah berikan kepada kita. Wala nabluwannakum, kami benar-benar akan uji dan benar-benar uji mereka. Bi syai'in minal khaufi wal ju'. Di antara ujian yang kami berikan adalah rasa takut.
rasa lapar, wa naqsim minal amwal, berkurang harta, diambil oleh Allah harta, wal anfus, berkurang jiwa, ada yang Allah ambil dari nyawa orang-orang yang sangat kita cintai, sangat kita hargai, sangat kita muliakan. Wathamarat, dan berkurang buah-buahan. Wathamarat, kurangnya buah-buahan. Ada dua jalan di depan kita. Satu jalan Allah akan berikan kepada mereka kabar gembira. Satu jalan tidak Allah berikan kabar gembira. Mungkin Allah akan murka kepada mereka. Tadi yang sempat dikatakan oleh Ustaz bahwa ada orang yang ketika musibah datang mengadu kepada selain Allah, mengeluh kepada selain Allah. Dan ada orang yang ketika musibah datang malah protes dengan keputusan Allah, protes dengan takdir Allah tabaraka wa taala. Dan ini tidak boleh seorang hamba melakukannya. Kita ini hamba, kita ini milik Allah. Kita dan apapun yang kita miliki milik Allah. Jangankan rumah, Pak, jangankan mobil, ini tangan ini milik Allah, ini bukan milik kita ini. Coba masing-masing kita lihat tangan, coba lihat tangannya. Ayo semua lihat tangan. Lihat tangan antum sekarang. Lihat tangan, itu milik Allah itu tangan itu. Antum hanya bisa pakai. Hak apa? Hak pakai. Bukan antum yang punya tangan itu. Kalau antum yang punya tangan, ana mau tanya, kapan antum buatnya? Hah? Kapan antum membuat tangan itu? Pernah? Membuat tulangnya pernah? Membungkusnya pakai daging pernah? Lalu membungkusnya pakai kulit pernah? Lalu di dalamnya itu ada tempat jalannya darah pernah? Pernah dibuat, dirangkai gitu? Nggak pernah kan? Bukan milik antum itu.